Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun mengulang kembali tentang masalah mengenal nama Allah Al-Wadud. Hamba Allah adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang kebanyakan waktunya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ada 4 tanda-tandanya. Yang pertama, tidak melihat sesuatu kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang budak yang sedang berada di istana raja atau tuannya, adapun yang dia lihat mesti ia ingat bahwa itu adalah milik tuannya. Melihat kuda, ia ingat kuda tuannya, dan melihat permaisuri, itu adalah permaisuri tuannya. Yang kedua, tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seperti budak tadi, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ingat tuannya, apakah suka atau tidak. Begitu juga hamba Allah Subhanahu wa taala, ia tidak melakukan sesuatu kecuali ia pandang terlebih dahulu apakah Allah Subhanahu wa taala redha sesuatu itu atau tidak. Yang ketiga, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menakutinya atau menjauhinya. Seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak takut kepada apapun karena ia tahu bahwa yang kuasa memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Si budak tidak mengharap orang lain untuk memberi dan mencukupi keperluannya, karena ia yakin bahwa tuannya selalu menjaminnya, sehingga ia selalu berharap pada tuannya. Apabila yang 4 macam ini sudah kita miliki, kita sudah termasuk sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sesudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka segala keistimewaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merenungi diri kita sebagai hamba siapa sekarang. Apabila kita melihat rumah mewah, mobil yang mahal, atau pohon, gunung dan selainnya, dan kita ingat bahwa rumah itu milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mobil itu milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pohon dan gunung dan selainnya itu milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ada harapan kita ini sebagai Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdullah adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Wadud. Apabila sudah dicintai oleh Al-Wadud, maka dialah yang mencintai hambanya, dialah yang berbuat baik kepada hambanya, dialah yang memuji kepada hambanya. Nabi-nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah beriman dengan Allah yang juga punya nama Al-Wadud,
atau yang maha mencintai, maka keimanan kita itu menuntut akhlak yang mulia, yaitu mempunyai keinginan bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang ia kehendaki bagi dirinya. Apabila kita hendak selamat, kita pun harus punya keinginan agar orang menjadi selamat. Apabila kita dapat nikmat, begitu juga keinginan kita bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Inilah buah keimanan kita kepada Al-Wadud. Buah keimanan kepada Al-Wadud yang terlebih tinggi dari itu, yaitu orang yang mampu mengutamakan orang lain di atas keinginan dirinya, sekalipun dirinya mendapat kesusahan. Ada seseorang yang telah mendapatkan buah keimanan kepada Al-Wadud berkata, aku ingin bahwa aku jadi jembatan di atas api neraka, supaya orang-orang yang bisa lewat tidak terkena panasnya neraka jahanam. Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, jika engkau hendak mendahului orang-orang yang muqarrabin, maka hubungi orang-orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Berilah orang-orang yang tidak mau memberi engkau, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat zalim kepada engkau. Inilah akhlak dari buah keimanan seseorang kepada asma Allah Al-Wadud. Jika kita tidak bisa mempraktekkan akhlak ini, berarti kita belum mendapatkan bagian dari nama Allah Al-Wadud. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang bisa mengamalkan akhlak Al-Wadud. Salah dan khilaf muliakan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.